menjelaskan tentang pengertian kekerasan. Jadi kekerasan ini adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Tindak kekerasan adalah salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah. Banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi di lembaga formal ini adalah salah satu alasannya. Hal ini sudah dibuktikan dengan begitu banyaknya berita tentang perilaku tindak kekerasan di sekolah yang beredar di berbagai media massa, mulai siber sampai cetak. Perilaku tindakan kekerasan tersebut kadang dilakukan secara sadar dan tidak menutup kemungkinan tanpa sadar, dalam arti sang pelaku ini tidak menyadari tindakannya tergolong kategori tindak kekerasan. Atas dasar pemikiran ini, maka penting untuk dipahami konsep dan bentuk perilaku yang dikategorikan tindak kekerasan. Jenis kekerasan. Supaya bisa mengelola kekerasan yang sedang terjadi, maka kita perlu mengetahui jenis kekerasan. Kekerasan dalam lingkungan masyarakat itu dibagi berdasarkan bentuk dan pelakunya. Berdasarkan bentuknya, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis. Lalu untuk berdasarkan perilakunya, ada kekerasan individu dan kekerasan kolektif. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa penyebab kekerasan yang terjadi di sekolah. Yang pertama itu, hilangnya harga diri seseorang, lalu tingkat ekonomi yang berbeda, kemudian tidak bisa mengendalikan emosi, lalu ada dendam, dan selanjutnya yaitu sudah menjadi tradisi. Yang terakhir ada pemabuk dan pengguna narkoba. Lalu ada contoh kekerasan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, melakukan pencurian atau perampokan, melakukan pembacokan atau pembegalan, melukai perasaan orang lain, baik dalam bentuk menghina, mengejek, dan memaki. Yang terakhir, melukai tubuh orang lain seperti melakukan pemukulan, melakukan penusukan, melakukan pemerkosaan, dan melakukan pelecehan seksual. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak kekerasan terbagi menjadi 5. Yang pertama, bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sulit dihilangkan. Yang kedua, takut berhadapan dengan pelaku kekerasan atau bahkan orang lain. Yang ketiga, bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi. Yang keempat, bisa meninggalkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan. Yang kelima, membuat emosi menjadi tidak stabil. Upaya pencegahan tindak kekerasan yang pertama itu bisa dengan kampanye anti kekerasan, yang mana kampanye ini bertujuan untuk mencegah perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah yang bisa berujung dengan tindak kekerasan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sosial dengan bijak, yang mana di sini diharapkan kedewasaan dalam menyikapi suatu masalah yang sebisa mungkin menghindari dengan kekerasan fisik. Selanjutnya, penegakan hukum secara adil. Penerapan hukum yang adil bagi pelaku tindak kekerasan diharapkan dapat menciptakan rasa jera bagi pelaku tindak kekerasan. Selanjutnya, menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik berarti akan menciptakan penegak hukum yang baik, yang mana diharapkan nantinya dapat menegakkan hukum, terutama hukum terhadap pelaku kekerasan dengan adil.